Selamat pagi, kita bertemu kembali pada mata kuliah Teknik Pengelolaan Air Pertanian di pertemuan ke-11. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan air di lahan gambut, lebih spesifiknya untuk tanaman perkebunan. Saya akan menjelaskan untuk tanaman perkebunan kelapa sawit. Jadi umumnya permasalahan yang kita hadapi di lahan gambut ya adalah ini. Jadi kasus yang sering kita temui pada lahan gambut. Jadi ada beberapa permasalahan yang dihadapi yang sangat berkaitan dengan karakteristik gambut ya. Jadi permasalahan yang kita hadapi di lahan gambut itu berkaitan erat dengan karakteristiknya, seperti kandungan air yang cepat hilang apabila di drainase, kemudian sifat kering tak balik apabila kehilangan air atau irreversible drying, kemudian daya tumbuh rendah sehingga umumnya tanaman, terutama tanaman perkebunan atau tanaman kayu, tumbuhnya tidak tegak atau doyong gitu ya. Kemudian penurunan permukaan gambut atau subsiden, adanya lapisan pirit yang berbahaya bagi perakaran tanaman. Nah, yang menjadi penting bagaimana pengelolaan air di lahan gambut secara menyeluruh itu adalah untuk mengurangi dampak dari karakteristik gambut yang tidak baik bagi pertumbuhan tanaman. Nah, bagaimana pengelolaannya, terutama di tanaman perkebunan, akan kita bahas pada materi kali ini. Sebelum kita membahas ke pengelolaan air atau tata air di lahan gambut, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam pengelolaannya di lahan gambut berkaitan dengan sifat-sifat gambut. Yang pertama adalah kita harus pertimbangkan kematangan gambut, kemudian daya penyaluran air. Jadi gambut memiliki daya penyaluran air horizontal cepat ya, sehingga memacu pencucian unsur hara. Sedangkan daya penyaluran air vertikalnya lambat sehingga lapisan atas seringkali kekeringan meskipun bagian bawah basah. Kemudian kering tak balik tadi ya, irreversible drying. Kemudian daya tumbuh rendah sehingga tanaman, terutama tanaman kayu, pertumbuhannya tidak tegak atau doyong. Kemudian penurunan permukaan tanah atau subsiden, dan lapisan tanah di bawah permukaan gambut. Jadi ada lapisan pirit yang berbahaya bagi perakaran tanaman dan pertumbuhan tanaman. Jadi tahapan pengelolaan air di lahan gambut itu yang pertama adalah tahapan pembuatan master plan pengelolaan air. Nah, jadi sebelum kita melakukan tinjauan ke lapangan, kemudian melakukan tahap selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya, hal pertama yang harus kita lakukan yang sangat penting adalah membuat master plan-nya ya tentang pengelolaan air di lahan gambut. Nah, jadi pembuatan master plan ini berupa atau terdiri dari penentuan inlet ya, irigasi atau air masuk ke lahan, dan outlet atau drainase atau air yang kita keluarkan dari lahan. Kemudian penentuan debit air maksimum pada saat musim hujan ya, berdasarkan catchment area dan luas inlet. Nah, jadi pada saat musim hujan maksimum ya, pada saat musim hujan tinggi, kita harus mengukur debit air maksimum pada areal di sekitar lahan atau catchment area, kemudian pada luas inlet yang masuk ke lahan kita. Nah, sehingga hal ini penting untuk menentukan lebar dan tinggi water gate atau pintu air pada inlet ya, pada saluran masuk atau saluran irigasi yang masuk ke lahan. Nah, jadi kita harus tentukan dulu berapa debit air maksimum pada saat curah hujan tinggi ya, intensitas tinggi, untuk bisa mengukur atau menentukan kapasitas inlet yang akan kita buat, baik itu lebarnya atau kedalamannya, termasuk water gate atau pintu airnya. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran relief mikro. Nah, jadi di lahan kita harus tahu persis kondisi ketinggian masing-masing lokasi ya, atau relief atau elevasi masing-masing lokasi,
ya, sehingga kita harus menentukan relief mikro atau elevasi mikronya, gitu ya. Pada umumnya mungkin 25 meter kita lakukan pengukuran, biasanya menggunakan teodolit atau tenol gitu ya, untuk mengukur ketinggian atau elevasi di lahan kita. Karena ini sangat penting untuk mengetahui kemana aliran air atau kemana air atau air akan kita alirkan pada saat berlebihan dari lahan atau pada saat kita tahan. Kemudian pembuatan zonasi sistem water management. Jadi kalau areal kita luas, untuk mempermudah pengaturan tata air, areal kita tadi kita bisa bagi menjadi beberapa zona sehingga pengaturannya lebih sederhana atau lebih gampang. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah penentuan titik-titik pembangunan overflow. Nah, jadi ketika kita sudah membuat zonasi-zonasi pada areal kita, kemudian kita sudah mengukur atau menentukan elevasi pada setiap titik, kita akan bisa menentukan di mana titik-titik pembangunan overflow. Overflow ini adalah stok ban gitu ya, atau tanggul yang untuk menahan air sehingga air bisa ditahan pada ketinggian tertentu. Kita juga bisa menentukan water gate. Jadi water gate ini atau pintu air ini adalah pintu yang kita gunakan untuk menahan air pada saat musim kemarau dan mengeluarkan air pada saat musim hujan, ya, untuk mengeluarkan air berlebih di dalam lahan kita. Nah, jadi ini tahapan yang harus kita perhatikan, ya, pada saat kita akan membuat pengelolaan air atau water management di lokasi kita. Nah, ini tahapan pembuatan master plan-nya nanti akan saya jelaskan pada peta rencana pembuatan lahan perkebunan. Nah, ini ya, jadi misalnya kita mempunyai lahan, ya, kita mempunyai lahan, luas lahan seperti ini. Ini saya ambil dari Google Earth ya. Ini lahan perkebunan. Jadi mungkin nanti di slide selanjutnya akan lebih jelas. Tapi saya melalui peta ini saya informasikan dulu. Jadi lahan kita ini berdekatan dengan aliran sungai. Kemudian lahan kita ini juga dialiri atau dilewati oleh aliran anak sungai gitu ya, yang masuk ke lahan, kemudian yang keluar dari lahan. Itu ya, mungkin ini tidak terlalu jelas. Di slide selanjutnya akan saya. Nah, jadi misalnya ini ya aliran air yang masuk atau sungai atau parit alam yang masuk ke lahan kita. Kemudian ini akan keluar. Jadi airnya akan keluar di sini. Nah, kita tentukan dulu. Jadi dari lahan kita tentukan dulu inlet. Inlet artinya air yang masuk gitu ya. Kemudian outlet. Jadi outlet itu air yang keluar. Nah, untuk lahan ini, jadi di sini inletnya, di sini dataran yang lebih tinggi. Kemudian di sini outletnya. Nah, jadi tahapan master plan pertamanya yang harus kita lakukan adalah menentukan inlet dan outletnya. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya yang kita lakukan adalah mengukur relief mikro atau elevasi di dalam lahan kita. Nah, jadi untuk setiap lahan ini kita ukur ketinggiannya ya. Jadi karena ketinggian berbeda 1 meter saja akan sangat mempengaruhi tinggi permukaan air tanah gitu ya. Jadi harus hati-hati, sedikit saja terjadi perbedaan elevasi permukaan tanah gitu ya, itu akan mempengaruhi tinggi muka air yang akan kita jaga nantinya. Jadi misalnya setelah kita lakukan pengukuran elevasi atau relief mikro, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat zonasi. Jadi misalnya ini lahan kita, karena terlalu luas, kita buat zonasi. Jadi kita buat zona 1, kemudian zona 2, kemudian zona 3, kemudian zona 4. Ya. Nah, jadi supaya lebih gampang kita mengelolanya atau mengalirkan airnya, membuat aliran air atau
saluran, baik itu saluran irigasi ataupun drainase, kita kecil lagi ruang lingkup zonasinya gitu ya, water manajemennya, sehingga mempermudah pengelolaannya. Jadi kita bisa mengarahkan ke satu aliran. Nah, kalau misalnya kasusnya di lahan ini, jadi sungai alam yang melewati lahan kita, gitu ya. Nah, ini yang kita gunakan sebagai areal untuk memasukkan air atau mengeluarkan air, sehingga dari lahan yang sudah kita bagi, kita zonasi tadi, air bisa masuk, kemudian air bisa kita alirkan juga melalui parit alam atau sungai alam ini. Nah, jangan lupa tadi ya, jadi sebelum kita menentukan atau membuat rancangan water management di lahan kita, tadi langkah pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu debit maksimum pada saat hujan dengan intensitas paling tinggi di inlet. Nah, jadi sehingga kita bisa mengetahui catchment area kita ini mencukupi tidak untuk menampung air pada saat curah hujan tinggi. Atau jangan-jangan pada saat curah hujan tinggi, air itu justru akan menggenangi lokasi kita. Nah, kasusnya apabila air itu menggenangi lokasi kita, biaya yang harus dikeluarkan untuk merancang lokasi perkebunan adalah kita harus tanggul mengeliling gitu ya di seluruh areal kita, sehingga pada saat curah hujan intensitas tinggi, air tidak akan masuk ke lahan kita karena sudah kita tanggul. Jadi air itu masuk ke lahan kita hanya melalui satu saluran inlet ini. Nah, gitu ya. Jadi itu pentingnya kita menentukan tinggi air maksimum ya pada saat curah hujan dengan intensitas tinggi. Nah, apabila inlet kita ini kurang lebar atau kurang dalam untuk menampung curah hujan intensitas tinggi, kita perlu perlebar atau kita perlu bersihkan ya inletnya, sehingga air benar-benar bisa dialirkan melalui satu saluran ini. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui lebarnya dan dalamnya, kita juga bisa merancang lebar dan jenis pintu air seperti apa atau water gate seperti apa yang akan kita pasang di sini nantinya gitu. Nah, itu ya. Jadi apa fungsinya inlet dan outlet? Jadi pada saat curah hujan rendah gitu ya, pintu air ini kita buka sehingga air bisa masuk ke lahan. Ya, sehingga lahan kita tidak kekeringan. Kemudian pada saat curah hujan tinggi, pintu air ini kita tutup sehingga air tidak membanjiri lahan kita. Begitu juga dengan outlet. Jadi pada saat curah hujan tinggi, outlet ini kita buka sehingga air yang membasahi atau menggenangi areal kita bisa kita keluarkan. Kemudian pada saat musim kering, pintu air di outlet ini kita tutup sehingga air bisa tertahan di areal kita. Nah, itu ya. Jadi tahapannya, ukur dulu debit maksimum di inlet ya, catchment areanya. Kemudian tahap kedua mengukur relief mikro di lahan. Kemudian tahap yang ketiga kita buat zonasi-zonasi ya pada areal kita. Nah, kemudian selanjutnya baru kita bisa membuat infrastruktur ya atau bangunan-bangunan pengelolaan air di lahan kita. Ini ya, jadi misalnya ini zonasinya, kemudian paritnya ada parit primer atau kanal ya, kanal utama, kemudian biasanya kanal utamanya di sini, kemudian parit sekunder, kemudian parit tersier, dan parit cacing atau fill drain di dalam areal. Nah, masing-masing parit ini kita alirkan ke satu atau ke kanal utama ya. Jadi ke parit utama kita alirkan sehingga nanti pada saat curah hujan tinggi, air ini pintu airnya kita buka di outlet, kemudian air kita buang, kemudian melalui satu aliran yang sama untuk satu zona gitu ya. Jadi misalnya untuk satu zona ini airnya kita alirkan ke sana, kemudian dari sini kita alirkan begini sehingga air bisa keluar melalui outlet gitu ya. Jadi pengelolaannya lebih sederhana kalau kita buat zonasi seperti ini.
Nah, kemudian ini petanya ya. Jadi misalnya tadi sumber airnya atau air alamnya masuk dari sini, kemudian di sini kita buat eh, pintu inletnya gitu ya, water gate di inlet. Kemudian kita buat zonanya. Misalnya di sini zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, zona 6 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mengantisipasi kekeringan di masing-masing zona kita buat waduk. Ini yang biru ini ya. Kita buat waduk. Jadi waduknya pun harus kita survei terlebih dahulu sehingga waduk ini memang dekat dengan sumber air. Jadi saat musim kemarau, air bisa tertampung di waduk sebagai cadangan air. Gitu ya. Kemudian di masing-masing zona kita pasang inlet dan outlet. Jadi misalnya ini di zona ini inletnya adalah yang merah ini ya. Ya, kemudian dia masuk ke lokasi kita, kemudian outletnya adalah yang hijau. Nah, jadi yang hijau ini ada outletnya. Ini outletnya masing-masing zona gitu ya. Jadi aliran air jadi kita bisa rancang. Jadi misalnya untuk zona ini gitu ya, inletnya dari sini, ya ini inletnya, kemudian masuk sini, ini outletnya, kemudian ini juga inletnya dari sini masuk ke sini, gitu ya. Kemudian inletnya dari sini bisa masuk ke sini, kemudian outletnya ke sini, gitu ya. Kita alirkan, nah begini, ya. Jadi kemudian dari sini kita alirkan ke parit alam, ke sini, kemudian, nah inilah outlet akhirnya, gitu ya. Jadi ini outlet akhirnya mengeluarkan air dari seluruh areal perkebunan kita, gitu ya. Jadi itu tahapan untuk pembuatan master plan-nya. Jangan lupa kita buat dulu atau kita ukur dulu debit air maksimum, kemudian kita tentukan inlet dan outletnya, gitu ya. Inletnya di sini, outletnya di sini untuk lahan ini. Kemudian kita ukur relief mikronya untuk bisa membuat zonasi-zonasi yang lebih kecil, sehingga pengelolaan airnya lebih sederhana dan lebih gampang. Kita mengarahkan aliran airnya ke satu arah yang sama gitu ya. Nah, jadi misalnya ini kanal utamanya, kemudian ini adalah arah aliran, ini arah aliran ya. Jadi ini ada panahnya. Jadi aliran air itu nanti kalau misalnya pada saat kita ukur relief mikronya alirannya tidak seragam, kita buat seragam ke pintu air atau outlet masing-masing zona yang sudah kita tentukan. Ya, sehingga pada akhirnya nanti air yang kita drainase itu kita keluarkan melalui kanal-kanal utama yang sudah kita buat. Ya. Nah, jadi itu langkah awal yang harus kita tentukan. Jangan lupa, karena ini penting sekali sebelum kita melakukan pembangunan infrastruktur. Jadi tidak sembarangan kita membuat waduknya, kita membuat pintu air di inletnya, pintu air di outletnya, kemudian overflow atau tanggulnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menentukan, kita harus benar-benar survei di lapangan untuk melakukan tahapan-tahapan tadi. Kemudian setelah kita membuat master plan, menentukan titik-titik tadi ya, tahapan-tahapan pembuatan master plan tadi, nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat infrastruktur pengelolaan air. Itu terdiri dari pembuatan tanggul tadi ya, tanggul mengelilingi lahan apabila inlet atau air irigasi ingin dikendalikan. Nah, jadi kalau debitnya sangat tinggi, air itu lahan kita bisa banjir, ya kita harus membuat tanggul mengelilingi lahan sehingga air itu benar-benar kita kendalikan, air masuk atau air irigasi benar-benar kita kendalikan melalui inlet gitu ya, satu saluran. Kemudian kita perlu juga mencuci atau memaintenance atau merawat inlet ya sehingga daya tampungnya sesuai dengan catchment areanya. Jadi air inletnya atau parit alamnya kita kita bersihkan gitu ya dengan ekskavator dengan alat berat. Nah, sehingga daya tampungnya bisa lebih lebih menampung volume air yang besar. Kemudian pembuatan saluran makro dan mikro di dalam kebun. Nah, saluran makro ini bisa saluran primer atau kanal tadi, sekunder, tersier atau field drain, parit cacing di dalam lahan. Jika diperlukan dibuat kanal utama sebagai saluran pembuangan utama, ya. Tapi perlu diperhatikan untuk tetap menjaga ketersediaan air di dalam kebun. Jadi
Meskipun kita buat kanal, jangan lupa kita membuat pintu air di outletnya sehingga lahan kita tidak benar-benar kering, terutama di musim kemarau. Karena tadi ya, sifat gambut yang irreversible drying, ketika dia kering, dia tidak bisa balik lagi ke sifat awalnya, sehingga gambutnya akan rusak. Kemudian pembuatan overflow, ya overflow ini artinya stok barang, baik itu permanen atau biasanya karung-karung yang diisi pasir gitu ya, untuk mengatur ketinggian air di saluran drainasenya. Ya, kemudian bisa diikuti dengan pembuatan sedimen pond untuk menampung kotoran-kotoran sehingga saluran drainase kita tidak cepat mendangkal. Kemudian pembuatan water gate atau pintu air di inlet dan outlet ya, yang merupakan titik pengaturan keluar dan masuknya air. Nah, tadi di inlet tadi untuk mengatur masuknya, kemudian di outlet tadi untuk mengatur keluarnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pemasangan piezometer di setiap blok, terutama blok-blok yang memiliki perbedaan slope atau elevasi tadi. Nah, jadi piezometer ini adalah alat untuk mengukur ketinggian muka air tanah dengan cara dibenamkan di dalam tanah sehingga kita bisa mengetahui berapa ketinggian air dari permukaan tanah. Nanti akan saya jelaskan, ada gambarnya gitu ya. Kemudian pemasangan indikator kedalaman air di setiap 100 meter di main drain atau saluran primer atau collection drain atau di saluran sekunder. Nah, ini indikator kedalaman air ini semacam mistar gitu ya. Jadi yang kita pasang di saluran-saluran sehingga kita tahu ketinggian muka air dari permukaan tanah itu berapa gitu. Untuk mengantisipasi air tidak terlalu kering di lahan kita. Nanti saya jelaskan juga. Nah, ini ya. Jadi misalnya ini saluran primer ya atau main drainnya. Nah, jadi ini indikator ketinggian muka airnya kita pasang di saluran-saluran kita misalnya 100 meter. Nah, jadi kita buat indikator. Jadi kalau misalnya ketinggian muka airnya hijau, artinya lahan kita sudah oke atau air di lahan kita sudah oke, masih terkendali gitu ya, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Misalnya di ketinggian, jadi kalau untuk perkebunan kelapa sawit, ketinggian permukaan air tanah itu yang dianjurkan adalah 40 cm. Jadi air tidak terlalu kering, tidak berdampak bagi tanaman, tapi juga tidak terlalu basah, ya, tidak mengganggu perakaran tanaman. Kemudian kita buat tanda apabila tandanya merah, artinya air itu sudah ketinggiannya sudah sangat jauh atau dalam, ya sehingga air kurang di lahan. Nah, ini sebagai indikator untuk memasukkan air dari inlet tadi, gitu ya. Jadi air dimasukkan, kemudian outletnya kita tutup sehingga air bisa tertahan. Kemudian ini muka air bisa naik, gitu ya. Kemudian bagaimana menahannya tadi selain di inlet dan outlet, kita buat di saluran. Kalau misalnya terjadi perbedaan ketinggian atau elevasi, kita buat overflow. Jadi misalnya ini overflow per saluran sekunder gitu ya. Kalau di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah, kalau kita keluarkan semua, otomatis yang di atas akan kering gitu ya, permukaan airnya akan lebih dalam. Nah, sehingga kita buat overflow seperti ini untuk menahan air sehingga ketinggiannya 40 cm. Nah, kemudian ini juga ketinggiannya tetap 40 cm. Nah, sehingga airnya tetap tertahan pada kedalaman 40 cm sesuai dengan aturan untuk pengelolaan air di lahan gambut pada perkebunan. Jadi itu ya, infrastrukturnya kita buat overflow seperti ini sehingga air bisa tertahan, sehingga ketinggian muka air tetap terjaga. Nah, kemudian ini cuci tadi ya. Jadi parit dinormalisasi sehingga daya tampungnya lebih baik ya. Kemudian air yang tertampung juga bisa lebih banyak sebagai cadangan air untuk kita masukkan ke dalam lahan. Nah, ini overflow tadi ya. Jadi ini contohnya. Jadi ketinggian muka air di sini sudah baik, tapi di sini sangat jauh, sangat dangkal. Nah, untuk kasus seperti ini, jadi di saluran selanjutnya kita buat juga overflow sehingga airnya tertahan, sehingga permukaan air tanah ini akan naik
di kedalaman 40 cm dari permukaan gitu ya. Nah, jadi beragam overflow itu ada yang seperti ini, kemudian ada yang dari karung ya. Jadi semi permanen, jadi dari karung, atau ada yang sudah di beton itu ya yang permanen untuk mengatur ketinggian air dari permukaan tanah sedalam 40 cm. Nah, ini pintu airnya ya. Jadi ini pintu air semi permanen. Jadi kalau misalnya di inlet kita perlu masukkan air, kita buka, kita angkat, air masuk. Kemudian di outlet ketika kita ingin keluarkan, kita angkat, kita buka. Nah, kemudian ini yang otomatis. Jadi pada saat permukaan air tinggi, misalnya ini lahan kita, ini pintu airnya, permukaan air tinggi, pintu air ini tertahan oleh dinding. Jadi air tidak bisa masuk. Nah, tetapi ketika dari sini air lebih tinggi daripada di luar, air akan keluar. Gitu ya, sesuai dengan ketinggian ini. Jadi kalau misalnya tinggi permukaan air di sini, kemudian lebih, ini akan mendorong pintu air secara otomatis keluar. Gitu ya. Jadi ini yang otomatis, jadi pintu airnya bisa mendorong keluar, tapi pada saat banjir ini bisa tertahan. Jadi air itu tidak menggenangi lahan kita. Nah, ini piezometer tadi ya. Jadi ini piezometer yang dipasang di lahan, jadi terbuat dari pipa paralon, kemudian di dalamnya kita pasang paralon setengah in, yang di bawah, bagian bawahnya kita buat gabus, semacam gabus, sehingga paralon ini bisa ngapung. Nah, kemudian kita buat garis-garis semacam meteran, jadi ketika permukaan air naik, paralonnya akan naik, kemudian ada indikator berapa ketinggian air gitu ya di dalam lahan kita. Nah, jadi ini ditancapkan dalam lahan paralon 2 in, kemudian di dalamnya dimasukkan paralon setengah in. Kemudian ada indikator ketinggian gitu ya dalam bentuk meteran begitu. Nah, kemudian di bawahnya dipasang gambus sehingga bisa naik dan turun mengikuti ketinggian muka air. Nah, kemudian ada orang yang akan memantau ya di lapangan setiap hari berapa ketinggian muka air di dalam lahan. Jadi kalau misalnya permukaan air tanah dangkal lebih dalam dari 50 cm atau 40 cm, jadi air harus dialiri ke lahan dengan cara menutup pintu air di outlet sehingga air tidak keluar. Nah, ini ya contoh beberapa contoh overflow. Ini yang permanen. Jadi di sini kita atur tingginya. Kemudian kita tahan di kedalaman 40 cm. Kemudian di sini juga nanti kita buat overflow karena terjadi atau terdapat perbedaan ketinggian atau elevasi lahan gitu ya. Jadi di bagian sana lebih tinggi, kemudian di bawah lebih rendah. Kalau misalnya tidak kita buat overflow seperti ini, air kita tetap keluarkan, tinggi muka air di sini akan semakin dalam. Gitu ya, lebih dari 40 cm sehingga kita buat overflow yang kedalaman sini 40 cm dari permukaan tanah. Dan ini beberapa contoh overflow. Nah, kemudian jadi ini ya contoh water management di perkebunan. Jadi ini di HTI ya. Jadi ini kanal utamanya harus diingat ini tidak boleh kering. Jadi misalnya alirannya ke sana, di ujung kanal utama kita harus buat pintu air. Pada saat musim kemarau pintu air itu kita tutup. Pada saat musim hujan pintu air itu kita buka sehingga lahan tidak tergenang. Ya, bisa dikatakan ini adalah saluran primer, kemudian ini saluran sekunder, kemudian ini saluran tersier, dan ada filtren atau parit cacing di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi misalnya ini saluran primer, ini saluran sekunder, kemudian ini kita arahkan ke kanal utama atau ke saluran primer, kemudian field drainnya atau parit cacingnya kita arahkan ke satu aliran yang sama gitu. Ya. Sehingga kita lebih gampang untuk mengatur keluar masuknya air. Nah, untuk kasus zonasi tadi misalnya kita buat zona ini, zona 1, jadi aliran airnya seragam ke arah sini gitu ya.
tergantung elevasi dari pengukuran yang kita lakukan sebelumnya. Jadi itu eh, hal yang penting dalam pengelolaan air di lahan gambut, terutama di areal perkebunan kelapa sawit. Jadi itu penting sekali kita pahami atau kita pelajari karena berkaitan dengan sifat gambut tadi yang sudah kita ketahui bersama ya, dan itu akan berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman apabila air di lahan gambut tidak kita kelola dengan baik. Ya, jadi yang harus menjadi perhatian kenapa kita perlu mengelola air di lahan gambut. Yang pertama, umumnya lahan gambut adalah lahan tergenang, sehingga kalau air berlebih, perakaran tanaman tidak berkembang dengan baik, sehingga pertumbuhan tanaman akan terganggu. Tetapi apabila air kita keluarkan atau kita buang, sifat gambut yang irreversible drying tadi juga akan berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman. Gambut tidak bisa menopang pertumbuhan tanaman dengan baik, dan gambut akan sangat kering sehingga tanaman pun tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, jadi keberadaan air di lahan gambut sangat penting. Jadi ketinggian muka air harus benar-benar kita kontrol, harus benar-benar kita kendalikan sehingga air di lahan gambut itu tidak berlebihan, tidak menggenangi lahan, dan tidak juga kekeringan yang akan berdampak buruk bagi pertumbuhan tanaman. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan untuk pengelolaan tata air di lahan gambut, terutama untuk tanaman perkebunan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan pada forum diskusi ya di e-learning kita. Saya akan jawab juga di fitur forum sehingga tidak ada yang menjadi pertanyaan pada materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.